semuanya, balik lagi nih di podcast Lastana episode 2. Gua Nazwa dan bersama partner gua Flora sebagai partner Nazwa. Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi panas banget nih. Apa hayo? Jadi kita bakal membahas tentang demo Agustus kemarin. Wah, ramai banget ya. Banyak banget orang yang turun ke jalan. Iya nih, dan ternyata bukan cuma soal demo aja. Kita bakal membahas ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada pada demo kemarin. Nah, makanya kita mengundang 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Akso dari kepolisian, Mas Rizky sebagai driver ojol, dan Ibu Evi sebagai pedagang kecil. Halo semuanya. Oke, Mas Rizky, kenapa sih ojol rame-rame banyak yang ikut demo? Jadi gini, awalnya emang gara-gara kasus Afan. Tapi sebenarnya emang udah muak juga masyarakat karena ngerasa nggak adil aja gitu. Kerja seharian di jalanan, hasilnya pas-pasan, ongkos naik, bensin naik, tapi penghasilan nggak sebanding dengan mereka yang cuma duduk di bangku yang empuk lalu mendapatkan tunjangan sebesar itu. Wah, jadi demo kemarin itu puncaknya gitu ya? Betul banget, udah lama juga itu. Nah, menurut Pak Akso nih, kan banyak nih yang bilang kalau polisi itu lebih suka jaga kepentingan pejabat daripada rakyat kecil. Nah, menurut Pak Akso gimana nih pendapatnya? Jadi tugas kita tuh sebagai aparat menjaga semua keamanan maupun rakyat maupun pejabat. Nah, kalau persidangan sosial kemarin, kepercayaan aparat jadi kena imbasnya juga. Jadi Bapak juga lihat dong kalau masalah ketimpangan ini bikin kerja polisi tuh jadi semakin lebih berat? Iya, benar banget. Kalau Bu Evi nih, gimana nih kondisi Ibu sebagai pedagang kecil? Apakah ada masalah? Jujur saya merasa khawatir ya Mbak, karena kericuan kemarin takutnya imbas juga ya ke kios. Jadi pelanggan, pembeli enggan datang ke kios. Tapi di sisi lain juga saya ngerti kenapa para rakyat-rakyat itu turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Kebutuhan pokok makin naik, hidup berat, posisi pedagang juga semakin sempit. Jadi itu yang membuat rakyat semakin amarah karena adanya tunjangan DPR yang semakin meledak. Sedangkan dilihat di televisi, pejabat atau orang kaya hidupnya mewah. Kayak ada jurang yang makin lebar antara yang punya kuasa dengan rakyat kecil. Inti dari demo itu sih sebenarnya bukan marah-marah saja ya Mbak ya, tapi kita sebagai rakyat kecil juga ingin menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah agar lebih adil dalam perekonomian masyarakat ini. Jadi serba salah ya Bu. Di satu sisi rugi kalau demo, tapi di sisi lain orang juga ngerti kenapa orang-orang pada marah. Itu Mbak, saya juga kan posisinya sebagai rakyat kecil ya, jadi ngerti banget lah kenapa rakyat melakukan demo. Nah Mas Rizky, salah satu tuntutan demo tuh kan minta tunjangan DPR dievaluasi ya, setuju nggak? Ya setuju banget sih. Kita kerja banting tulang nyari duit 100.000 aja udah bersyukur banget gitu. Sementara mereka yang cuma duduk di bangku yang empuk lalu mendapatkan gaji yang puluhan juta. Tapi kan katanya kerja mereka tuh berat Mas. Nah itu gimana tuh? Ya kalau kerjanya bener sih oke aja. Tapi kalau kerjanya cuma tidur di saat rapat, ya bikin emosi juga sih. Ya, iya tuh, jadi intinya bukan cuma soal, tapi soal rasa adil juga ya. Benar. Pak Akso, gimana tanggapan Bapak tentang soal tuntutan rakyat ini? Itu kan urusan DPR, tapi jujur aja, kalau ketidakadilan ini nggak segera diatasin, demo kayak kemarin tuh bakalan keulang lagi. Kalau menurut Bu Evi, hal yang paling penting buat Ibu tuh apa sih? Ya semoga demo ini bisa berbalik arah lagi ya, bukan soal kericuhan, tapi soal gimana keadilan semakin didengar oleh rakyat, oleh pemerintah juga. Wah, obrolan kita nih nggak kerasa ya, udah lama banget. Makin jelas nih kalau misalnya demo kemarin itu memicu banyak banget permasalahan. Iya, dari ojol yang ngejar orderan, pedagang kecil yang struggling, sampai rasa nggak adil pejabat yang hidup enak. Terima kasih nih buat Pak Akso sebagai polisi, terus Mas Rizky dan Bu Evi yang sudah datang ke podcast Lastana kali ini.
Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa kita semua punya peran buat bikin kondisi lebih adil. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.